amalan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia belaka, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi baik adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 3, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'un wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lam." Biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilelaikan oleh angan-angan. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Al-bakhilu ba'idum minallahi ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar, wal jahilu sahiu ahabbu ilallahi min 'abid." Bakhil itu menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang bodoh yang murah hati lebih dicintai Allah daripada seorang abid yang bakhil. Tetapi yang dimuliakan Allah, bahwasanya guru agung kita mengingatkan kepada kita agar jauh dari sifat-sifat tercela. Di antaranya sifat-sifat tercela itu adalah bakhil atau pikir. Sebagaimana tadi baginda Nabi SAW bersabda bahwa bakhil itu menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Sedangkan bodoh yang murah hati lebih dicintai Allah daripada seorang abid yang bakhil. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kita diperintahkan dan manakan oleh guru kita agar menjauhi sifat tercela, utamanya adalah bakhil. Karena bakhil itu juga akan menjadikan kita menjadi tamak, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 96. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ اللَّهُ wallahu basyirum bima ya'lamun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun lagi, padahal sekali-kali itu tidak akan menjauhkannya dari siksa bila diberikan umur panjang, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang tamak itu adalah orang yang mencari perolehan dengan tanpa melihat kehalalannya. Kemudian juga yang dapat mengotori hati itu adalah angan-angan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 3.
Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sifat birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini Rasulullah SAW bersabda, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Satu sifat yang akan dipercepat balasannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Ketika kita durhaka kepada orang tua, tidak usah menunggu dulu, menunggu kita meninggal dulu, tapi di dunia ini akan disegerakan balasannya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh baginda Nabi agar berbuat baik kepada orang tua, dan anak-anak kita akan berbuat baik juga kepada kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu akan menumbuhkan, akan menambahkan umur, kemudian bohong akan mengurangi rezeki, dan doa akan dapat melipat gandakan keputusan. Dikayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang setelah wafatnya meninggalkan seorang anak laki-laki. Ia memiliki seekor sapi betina yang ia tempatkan di Faidah, yaitu suatu tempat. Sebelum wafatnya, ia mewasiatkan kepada istrinya agar memberikan sapi tersebut kepada anaknya bila telah dewasa. Anak tersebut ketika menjelang dewasanya, ia bekerja sebagai pencari kayu bakar dan kemudian menjualnya. Dari hasil penjualan tersebut, kayu tersebut, ia bagi menjadi 3, yaitu sepertiga ia gunakan untuk dirinya, sepertiga yang lain ia berikan untuk ibunya, dan sepertiga yang lainnya disedekahkan. Dia juga membagikan malamnya kepada 3, yaitu sepertiga untuk tidurnya, sepertiga yang lain untuk membantu ibadah, dan sisanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya, pergilah kamu ke Faidah, karena di sana ada seekor sapi betina peninggalan ayahmu yang ia mewasiatkan kepadaku untuk memberikannya kepadamu bila kamu telah dewasa, dan sapi itu adalah seekor sapi betina yang jinak. Kemudian pemuda itu pergi ke Faidah dan mendatangi sapi tersebut sesuai dengan perintah ibunya. Ia mendapatkan bahwa sapi tersebut datang kepadanya dan patuh. Dan kemudian sapi itu berkata kepadanya, atas izin Allah, naiklah ke atas punggungku. Kemudian pemuda itu menjawab, sesungguhnya ibuku belum menyuruhku untuk menunggangi. Kemudian sapi itu dibawanya kepada ibunya, dan setelah itu berkatalah ibunya, pergilah kamu ke pasar dan jualah sapi tersebut sehingga seharga 3 dinar, sesuai dengan saranku. Kemudian pemuda itu pun pergi ke pasar. Di pasar datanglah seorang malaikat menyerupai seorang laki-laki yang kemudian berkata kepadanya, dengan harga berapa kamu akan menjual sapi itu? Maka dijawabnya, aku akan menjualnya seharga 3 dinar sesuai dengan saran ibuku.
Malaikat itu pun berkata, juallah kepadaku seharga 6 dinar dengan tanpa saran dari ibumu. Pemuda itu menjawabnya tidak. Kemudian pemuda itu pergi menemui ibunya dan menceritakan segala apa yang dialaminya. Setelah itu ibunya pun berkata, juallah seharga 6 dinar sesuai dengan saranku. Setelah itu pergilah pemuda itu dan ia pun kembali datangi malaikat dengan wajah seorang laki-laki. Malaikat tersebut menginginkan agar sapi itu dijual kepadanya seharga 12 dinar tanpa saran dari ibunya. Kemudian pemuda itu pun menolaknya dan kemudian kembali menemui ibunya serta menceritakan kepada kejadian yang telah ia alami. Setelah mendengar kejadian yang sebenarnya, ibunya berkata kepadanya, sesungguhnya laki-laki yang datang kepadamu itu adalah seorang malaikat yang datang dari sisi Allah. Pergilah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam dan katakanlah kepadanya apakah sapi betina tersebut sebaiknya dijual atau tidak. Kemudian pemuda itu pun kembali menemui malaikat tersebut dan menceritakan apa adanya yang ia dapatkan dari ibunya. Kemudian malaikat itu pun berkata kepadanya, sungguhnya seorang bani dari Bani Israel yang ada yang dibunuh dan penjelasan mengenai siapa yang membunuhnya bergantung kepada sapi tersebut. Oleh karena itu, janganlah kamu menjualnya kecuali dengan emas seberat sapi tersebut. Setelah itu, dikerjakanlah oleh pemuda itu apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Akhirnya pemuda tersebut menjadi pemuda yang murah hati dan kaya yang selalu berbakti kepada ibunya. Saudaraku, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma afiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.